Pemirsa, Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim Polri atas dugaan fitnah dan berita palsu. Johannes Tobing selaku kuasa hukum menyebut Rocky Gerung harus bertanggung jawab atas ucapannya. Perwakilan dari Divisi Hukum PDI Perjuangan menyebut ada 3 poin yang dilaporkan, antara lain Jokowi menunda pemilu dan tidak peduli buruh, kemudian pemilu terhalang oleh ambisi Presiden dan Jokowi yang pergi ke Cina menawarkan IKN untuk mencari nasibnya sendiri. Menurut tim kuasa hukum PDI Perjuangan menganggap ucapan Rocky Gerung sebagai ujaran fitnah dan berita bohong. Mereka meminta Rocky Gerung mempertanggungjawabkan ucapannya. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami yang saat ini sudah berada di Barreskrim Polri untuk mengupdate bagaimana dengan informasi terbaru dari sana. Ada Haidar Faisal. Faisal, bagaimana dengan informasi terbaru? Ya, baik, selamat siang Sira dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa pada hari ini tim hukum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini menyambangi Barreskrim Polri untuk melakukan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Tadi sejumlah orang ini yang memang menggunakan atribut PDIP yang juga tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDIP ini datang ke Barreskrim Mabes Polri terhitung pada pukul 10:30 siang waktu Indonesia Barat tadi. Dan kepada awak media tadi disampaikannya bahwa mereka membuat pelaporan ke Barreskrim Polri ini karena menduga dan menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Dan tadi salah satu tim hukum dari PDIP tersebut, yakni adalah Johannes Lumban Tobing, terhadap awak media ini sempat juga menyampaikan detail apa-apa saja pernyataan yang kemudian akan dilaporkan ke Barreskrim Polri. Setidaknya ada 3 pernyataan Rocky Gerung yang dinilai melanggar hukum begitu. Yang pertama adalah bahwa Rocky Gerung mengatakan kepada para buruh saat itu bahwa Presiden Jokowi ini berupaya menunda pemilu tahun 2024 karena Jokowi tidak peduli dengan para buruh. Lalu juga Rocky menyebut bahwa pemilu ini terhalang oleh ambisi Presiden Jokowi dan di situ juga dikatakannya ada ajakan untuk melakukan aksi people power. Lalu yang ketiga juga terkait dengan ambisi Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan legasinya. Termasuk juga disampaikannya tadi bahwa ada omongan begitu di dalamnya mengatakan Presiden Jokowi pergi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Dan berikut pemirsa pernyataan lengkap dari Johannes Lumban Tobing kepada awak media. Itu kan delik aduan bahwa yang merasa dirugikan nama baiknya tentu harus itu yang melaporkan. Tapi dari semua narasi percakapan yang sudah kita temukan bahwa Rocky Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Artinya dilaporkan terkait fitnah dan berita bohong. Ya, nanti akan kita diskusikan dengan penyidik. Jadi kita akan lengkapi semua, baik mulai dari berita bohong, ada fitnah, ujaran kebencian, ada hasut dan provokasi. Dan pemirsa, adapun dapat kami informasikan bahwa perkembangan terkininya memang tim kuasa hukum dari PDIP ini masih berada di dalam untuk membuat pelaporan. Mereka ini belum keluar dari gedung Barreskrim Polri dan juga kami para media di sini masih terus menunggu keluarnya mereka untuk kemudian mengetahui apa hasil dari pelaporan. Apakah kemudian pelaporannya diterima oleh Barreskrim ataupun tidak. Karena jika kita lihat pemirsa sebelumnya ini memang selain dari tim kuasa hukum dari PDIP ini ada juga sejumlah relawan Joko Widodo yang pada Selasa kemarin ini membuat pelaporannya di Barreskrim Polri. Namun mereka membuat pelaporan terkait dengan Rocky Gerung yang dianggap telah mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo dengan mengumpat ataupun dengan melontarkan kata-kata kasar. Namun saat itu Barreskrim Polri menolak pelaporan tersebut dan mengalihkannya ke pengaduan masyarakat. Dan disampaikan juga dari pihak pelapor bahwa Barreskrim Polri ini kemarin menolak pelaporannya karena Barreskrim beralasan harus ada klarifikasi dari Presiden Joko Widodo
langsung sebagai pihak yang dirugikan. Tentu kita akan nantikan bagaimana hasil dari pelaporan yang diajukan oleh tim hukum PDIP. Untuk sementara demikian, Sira, kami kembalikan ke studio. Haidar Faisal, informasi langsung dari Mabes Polri. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pihak istana masih belum akan melaporkan Roky Gerung berkaitan dengan pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Namun Mahfud menjelaskan kasus ini masih bisa diproses di kepolisian, tidak dengan pasal delik aduan. Ya, banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis. Masa negara diem aja? Kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang, ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya harus diproses ya? Artinya harus diproses. Bisa diproses polisi gitu maksudnya, Pak? Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman. Sebelumnya, sejumlah relawan juga melaporkan akademisi dan pegamat politik Roky Gerung ke polisi atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Video Roky yang menjadi pembicara di suatu acara viral dan menjadi perbincangan panas di media sosial. Selain Roky, relawan juga melaporkan Refly Harun karena turut mengunggah di media sosialnya. Relawan Barikade 98 melaporkan Roky Gerung ke Mabes Polri atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut bermula dari ungkapan Roky Gerung dalam sebuah video viral di sosial media yang dianggap menghina Presiden Republik Indonesia. Relawan Barikade 98 membawa sejumlah barang bukti sebagai dasar pelaporan ke Bareskrim Polri. Selama ini kami menghormati apapun bentuk kritik, ya, itu adalah vitamin bagi pemerintah. Bahkan demo berulang-ulang dilakukan oleh oposisi, kami juga tidak pernah melakukan demo tandingan. Itu artinya apa? Kami menghormati hak demokrasi setiap warga negara. Nah, kalau sudah hasutan, penyebaran kebencian, berita bohong, adu domba antar suku dan agama, bahkan mengatakan kepala negara sebagai nah, ini bukan lagi demokrasi, ini bukan lagi kritik. Maka saya menganggap dan kawan-kawan kali ini Roky Gerung kena batunya. Relawan Indonesia Bersatu juga melaporkan Roky Gerung ke Polda Metro Jaya. Perwakilan Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, tidak hanya melaporkan Roky Gerung, juga melaporkan Refly Harun. Video yang diunggah oleh Refly Harun melalui kanal media sosialnya telah ditonton ribuan warganet dan berpotensi mengganggu pemilu 2024. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya, sekaligus kita melaporkan juga penyebar daripada video tersebut, dan terjadilah hari ini kegaduhan-kegaduhan yang didesak oleh masyarakat Indonesia maupun relawan Jokowi untuk segera mungkin Kepolisian Republik Indonesia memanggil Roky Gerung maupun Refly Harun. Sementara itu, pengamat hukum tata negara Refly Harun merasa aneh jika ia dilaporkan ke polisi karena ikut mengunggah pernyataan Roky Gerung. Menurutnya, masih banyak media sosial lain yang ikut mengunggah tayangan Roky Gerung. Saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refly Harun yang dilaporkan? It is like by design, kayak seperti ada desainnya begitu. Dan ini menurut saya tidak sehat dalam proses penegakan hukum, kan? Belum lagi kalau kita bicara apakah betul yang dilakukan Roky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan, begitu. Menurut praktisi hukum Hibnu Nugroho, pernyataan Roky Gerung harus dilihat secara objektif, apakah merupakan penghinaan atau kritik terhadap Presiden. Juga meliti dalam pikiran Pak Roky Gerung, dalam konteks apa dia menyampaikan seperti itu. Jadi ini harus utuh. Harus utuh. Kalau itu utuh, itu merupakan sebagai kritik, oh ya itu sebagai kritik. Tapi ini sebagai Pak Jokowi,
berarti Pak Jokowi harus melaporkan. Dalam hal melihat suatu pemilihan harus melihat konteks, bukan dari teks. Inilah yang harus juga dipelajari. Makanya saya membaca di beberapa media, Polda juga hati-hati sekali. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini tidak semudah yang seperti dulu, seperti sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Inilah yang batasan-batasan untuk melihat suatu antar kritik dan penghinaan antara pribadi ataupun lembaga. Roky Gerung dan Refli Harun dilaporkan dengan mengacu pasal Undang-Undang ITE dan penyebaran kebencian. Adapun laporan tersebut terkait dengan narasi yang dibuat Roky Gerung yang dianggap sebagai bentuk provokasi dan sebagai ujaran kebencian, hasutan agama, serta adu domba. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Roky pun angkat bicara dan mengklarifikasi pernyataannya lewat akun YouTube Roky Gerung Official. Menurutnya tidak mungkin terjadi peristiwa penghinaan presiden karena presiden adalah lembaga dan tidak bernyawa. Saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir apa namanya ini, kusir gerobak sapi itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu, yang kita persoalkan adalah hak orang melakukan sesuatu, kenapa dihalangi itu. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Barreskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan enggak tuh. Dimana Pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait mengklaim Muhaimin Iskandar akan menjadi cawapres Prabowo. Walaupun ada isu Gibran Raka Buming Raka juga akan dicalonkan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait mengklaim Muhaimin Iskandar akan menjadi cawapres Prabowo. Walaupun ada isu Gibran Raka Buming Raka juga akan dicalonkan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Menurut Jazilul Fawait, masalah Gibran Raka Buming Raka akan menjadi cawapres Prabowo diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masalah capres dan cawapres di bawah 40 tahun masih dalam gugatan di MK. Apapun hasilnya, dari PKB hanya mempasrahkan pada MK. Namun PKB yakin 99,9% Caimin menjadi cawapres Prabowo sesuai dengan istiqma ulama. Tapi kan ini kan Pak Prabowo itu kan bisa ada orang yang bilang bahwa menjodohkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Apakah ini juga sebagai bentuk kekhawatiran dengan adanya? Kan kita fokus menjodohkan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Jadi udah itu aja fokus. Dan optimis ya Bang ya? Optimis. Gus bilang 99,9 optimis. Gus tadi bilang PKB meninggalkan Gerindra kalau misalkan ini ada tenggat-tenggatnya tanggal berapa? Nah itu kan pantun yang biasa dibuat anak muda kalau urusannya belum jelas. Kalau PKB sama Gerindra kan sudah jelas, tunggu harinya saja. Tunggu jadwal deklarasi keputusan Gus Muhaimin sama Pak Prabowo. Pemirsa, berbagai cara dilakukan relawan bakal calon presiden untuk memperkenalkan calon presiden yang didukungnya di sejumlah wilayah. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan untuk memenangkan bakal calon presiden masing-masing dalam Pilpres 2024. Punya jiwa yang
Relawan Anies Baswedan melakukan launching Posko Komando Rakyat Pendukung Anies Baswedan atau Poskora, sekaligus meresmikan Rumah Juang Anies Baswedan di Jalan Raden Fatah Kaumban, Tulung Agung, Jawa Timur sebagai tempat koordinasi seluruh elemen pemenangan. Acara ini dihadiri ratusan relawan pendukung Anies dan perwakilan partai pengusung serta pendukung, yaitu Nasdem, PKS, Partai Demokrat, Partai Umat. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh penampilan kesenian khas Tulung Agung. Di Jakarta, ratusan peserta yang terdiri dari emak-emak sangat antusias mengikuti program petik masak dari relawan Mak Ganjar. Mereka juga diberikan pelatihan untuk budidaya menanam dan merawat pohon cabai. Kenaikan harga bahan pokok, terutama cabai di pasaran, menjadi alasan relawan Mak Ganjar melaksanakan kegiatan yang berlangsung di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Pati, Jawa Tengah, relawan loyalis Prabowo Pati memasang ratusan baliho bertuliskan Prabowo Petugas Rakyat di sepanjang Jalan Pantura Pati Kudus maupun Pati Rembang. Pemasangan baliho Prabowo tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan Prabowo menjadi presiden. Meski selama ini Kabupaten Pati terkenal sebagai kandang banteng atau basis massa pendukung PDIP, namun relawan loyalis Prabowo Pati menargetkan Prabowo Subianto di Pati menang minimal 55% pada Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan pemilih pemula seperti pelajar dan mahasiswa mengikuti edukasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah Kota Tangerang. Jelang pemilu 2024, pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol memberikan edukasi kepada 1.500 pemilih pemula seperti pelajar dan mahasiswa yang ada di daerah Kota Tangerang. Langkah ini dilakukan guna memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran tentang peran penting masyarakat untuk ikut aktif dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan data terakhir, kurang lebih sebanyak 1,3 juta pemilih di Kota Tangerang yang berkewajiban menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 mendatang. Antar saudara.